Ini buku sudah agak dimakan rayap ini. Ini bukunya. Ini lihat, ini sampingnya udah dimakan rayap. Jadi sudah dari tahun berapa saya pelajari ini. Ini dulu harganya 20.500 ini. Mungkin 6, 16 atau 18 tahun lalu ini buku. Saya udah agak lupa, tapi karena saya akan membicarakan predestinate. Jadi tema buku ini itu predestinasi dan kehendak bebas, free will. Apa ini terbitan Momentum tapi bukan ya di Momentum tapi dulu belum ada Momentum itu penerbitnya Lembaga Reformed Injili Indonesia, LRII. Sebelum Momentum muncul kan ini yang muncul. Dan saya memang sudah dari puluhan tahun ya, sekitar 26 sampai 28 tahun saya membership dengan potongan harga satu buku seperti ini 70%. Pokoknya seluruh waktu itu ya, berapa tahun belakangan ini sudah 60% per buku terbitan Momentum. Jadi saya di Momentum dua member, satu yang 20%, satu yang 60%. Kalau buku dari luar, biasanya tunggu event, tanggal 31 Oktober itu yang satu set itu bisa potongannya 40 sampai 60%. Tapi buku-buku itu dari Amerika. Langsung penerbit dari Amerika seperti Baker, oh ada banyak penerbit ya. Tapi karena di Momentum itu buku-buku mereka terseleksi, tidak sembarang buku masuk di situ. Ya, jadi saya sudah punya banyak sekali buku ya. Nah ini John Feinberg, Norman Geisler, Bruce, kemudian Clark Pinnock. Nah ini mereka berantem di buku ini. Ini ada Bu Mary, ini buku apologet bener ini. Ini buku ini ada dua kelompok ya. Satu berbicara tentang predestinate, satu tidak terima. Apalagi tema ini buku utama di dalam tema ini ya. Jadi buku penting sekali ya, determination. Ini buku sangat penting. Saya sudah hampir lupa, sudah dimakan rayap pinggirnya ya ini. Ya, covernya ini yang depan, belakang dimakan rayap. Jadi kalau bisa kita punya mengatasi buku yang baik. Oke, kita. mengatasi rayap, mengatasi rayap para teman-teman, bapak-bapak, Ya. pakai pakai apa? Bubuk merica. Ditabur bubuk merica di bukunya. Oh, baru Itu saya tahu. untuk ya, Pak Imar baru bilang. untuk mengatasi rayap. Iya, karena Bapak baru tunjukkan ke saya. Sayang buku itu. Kasih bubuk merica saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imar. Oke, kita akan melihat ini. Ini tema sangat penting ya di dalam predestinate. Ini jarang sekali dibahas. Dan tadi saya katakan ada 4 scholar di dalam teologi yang berdebat di dalam buku ini. Jadi ini buku apologetika, tapi editornya ini David Randall. Dia dia jadi editor. Oh, David Randall Bisinger. David dan Randall sama-sama Bisinger. Nah, mereka yang jadi editor, tapi yang berapologet di dalam buku ini orang-orang gede, teolog besar ya ini. Eh, John Feinberg, Norman Geisler, Bruce Freisenberg, Clark Pinnock ya. Jadi mereka habis-habisan berdebat. Hampir 300 jumlah halamannya. Oke ya. Eh, kita melihat dulu arti determinis atau determinisme. Artinya ini keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi sepenuhnya berada di luar kendali seseorang. Nah, ini ya arti dari determinis. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak dikendalikan oleh diri kita.
Nanti kita lihat, kalau begitu siapa yang kendalikan? Sebab hasil tersebut ya telah ditentukan sebelumnya. Ini predestinasi sudah terbaca di sini ya. Ada bentuk lampau di sini telah ditentukan sebelumnya, tetapi kita harus hati-hati dengan kata telah. Ya, kalau dalam bahasa Yunani terkait dengan predestinate, dia ini bentuk lampau ini di luar sejarah. Jadi ada dua bentuk lampau. Satu terjadi di dalam sejarah, tapi satu terjadi di luar sejarah. Kalau menyangkut spesial atau khusus tentang predestinasi, itu dua-dua itu terkait. Baik itu di luar sejarah, demikian juga di dalam sejarah, itu dua hal yang terkait. Itu rancangannya ada di luar sejarah, di dalam kekekalan, eternity. Tapi kemudian itu dieksekusi di dalam sejarah. Jadi kita harus hati-hati ya. Tadi saya katakan ada kata telah. Kata telah ini kita harus interpretasi. Ya. Jadi kalau konteksnya predestinate itu dari aspek rancangan itu dikatakan di sini dalam buku ini ya, telah ditentukan sebelumnya. Ada kata telah di situ ya. Jadi itu di dalam kekekalan. Tapi kemudian itu dieksekusi di dalam sejarah manusia. Siapa yang mengeksekusi itu? Yesus. Itu terkait dengan soter. Soter yang objektif dan soter yang subjektif. Saya mulai coba menulis tentang soter yang sifatnya subjektif karena langsung terkait dengan fenomenologi. Biasanya orang berbicara tentang soteriologi terfokus kepada kristologi. Jadi soter terkait dengan kristologi. Tapi saya mau menulis yang saya cari di referensi itu jarang dibicarakan, tapi itu sempat diangkat atau ditulis oleh Louis Berkhoff dalam sistematik teologi. Dulu saya punya yang cukup tebal ya, itu semua bahasa Inggris. Ya, saya bukan orang yang fasih berbahasa Inggris, tapi bisa membaca. Ya, kemudian saya lihat di Momentum diterbitkan lagi itu sudah di dalam berapa ya? Itu sistematik teologi yang Louis Berkhoff mungkin ada 5 apa 6, dibagi 5 apa 6. Ada yang dua dua doktrin itu dijadikan satu. Saya lupa itu ya. Dulu saya punya lengkap, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia lengkap. Tapi karena dipinjam STT, saya pinjamkan banyak yang hilang buku saya. Lumayan banyak yang hilang buku saya karena STT itu akan diakreditasi. Karena ASTT itu di Surabaya, mereka tahu saya banyak buku, mereka datang ke saya dan mereka minta saya berikan. Ada berapa berapa dos ya, belasan kali dos. Saya minta kembali, itu saya cek sudah banyak yang hilang. Ada 2 STT yang saya pinjamkan terkait dengan akreditasi, sama-sama di Surabaya. Tapi kita kembali ke bagian ini ya, determinasi ini berbicara tentang keyakinan sepenuhnya, tapi keyakinan itu di luar kendali dari satu pribadi. Jadi keyakinan ini bersifat personal. Ini perlu ditekankan. Hmm. Dan dikatakan ke apa yang kita yakin yang terjadi dalam hidup kita itu ditentukan sebelumnya. Tadi saya sudah menjelaskan kata telah aja itu ya. Di dalam bentuk waktu itu kalau terkait dengan determinis atau terkait dengan predestinasi itu semua pakai orits. Cek aja. Semua pakai orits. Ya. Dan kita melihat karena terkait dengan soter, maka itu dua saya katakan tadi. Ada ditentukan dalam kekekalan, dieksekusi itu juga kata telah di dalam sejarah. Sudah terjadi. Sudah terjadi dan akan terus terjadi. Presentif ya. Kalau akan terus terjadi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, setelah Yesus naik ke sorga kan Roh Kudus Yohanes 14 akan datang menginsafkan dunia akan dosa. Ada 3 ya, menginsafkan dunia akan dosa,
saya lihat, kadang saya lupa ya. Yohanes berapa itu? 14 ya. Tentang tentang ya pneumatologi ya. Kalau roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengerjakan tiga hal. Ayat berapa ya? Saya kadang lupa ini. Menginsafkan dunia. Ini ayat ayat yang ke-8, bukan bukan 14, pasal 16. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ah, pertama dosa. Yang kedua akan kebenaran. Yang ketiga akan penghakiman. Ya, ini Roh Kudus, ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau tentang dosa, sudah Yesus selesaikan. Ya, itu disebut oleh Louis Berkhof itu sebagai soteriologi objektif. Ya, untuk keselamatan Yesus yang mati. Untuk membuat orang meyakini kebenaran bahwa dia diselamatkan, itu yang eksekusi itu Yesus. Orang itu kan kita dibenarkan, ada kata kerja ya, dibenarkan. Berarti tadinya tidak benar, kemudian kita dibenarkan. Nah, ini terkait dengan Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kemudian dan penghakiman. Ya, itu penghakiman itu the future ya. Kalau kita lihat lihat tense-nya, bentuk waktunya itu the future. Di depan, belum terjadi itu ya. Akan terjadi dan itu pasti terjadi. Nah, itu yang kita lihat ya. Jadi baru di awal ini aja sudah seperti ini. Saya senang menjelaskan lebih dalam ya. Ya, jadi kata telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang dikenal sebagai prasyarat yang mengarah pada apapun ya akhirnya akan terjadi pada seseorang atau sekelompok orang. Nah, Bapak Ibu yang belajar malam hari ini, eh, kebanyakan buku-buku yang seperti ini kadang tidak ada ayat firman Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Bukan berarti ketiga tidak ditulis firman Tuhan, bukan berarti konsepnya tidak ada dalam Alkitab. Ya, ada beberapa hamba Tuhan, saya lihat kalau khotbah, mereka itu membaca firman Tuhan. Tapi kemudian seterusnya mereka sudah tidak membaca firman Tuhan, tapi mereka sedang menjelaskan doktrinal. Dan itu punya basis biblical yang kuat, sangat kuat. Ya, karena mereka sudah menganalisis sebelumnya bagian itu yang mereka akan jelaskan. Seperti ini ini yang jelaskan Pinok. Ya, terjadi perdebatan, kemudian Pinok ini. Ini bukan Pinok, John Feinberg. Ini dia menuliskan tentang hal ini ya. Jadi kita lihat di sini. Ini eh, tentang apa itu determinis atau determinisme. Nah, jadi jelas di sini ya pada apa yang akan terjadi. Tadi tadi the future ya. Akan soalnya akan di sini ada kata telah ditentukan, di bawah sini ada kata akhirnya akan terjadi. Jadi peristiwa yang telah ditentukan tidak mungkin tidak akan terjadi. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti terjadi. Dan itu kata Alkitab. Tapi dia tidak menaruh ayat firman Tuhan. Ya, kita yang harus mencari bagian firman Tuhan terkait dengan konsep yang dibangun. Ya, saya melihat ada beberapa penulis yang seperti ini ya. Kalau Herman Ridderbos itu dia selalu pakai ayat firman Tuhan. Eh, J. Knox Chamberlain juga pakai ayat firman Tuhan. Tapi seperti saya membaca yang kedaulatan Allah yang ditulis Pink ini ini ada ayat firman Tuhan tapi sangat sedikit. Tapi apa yang dia tulis itu dasar atau doktrin biblikalnya sangat kuat. Ya, ada yang hamba-hamba Tuhan seperti ini. Ya, saya juga membaca apa ini? Paper punya buku ya dengan Justin Tyler. Juga sama seperti itu. Dia menjelaskan panjang lebar. Ya. Tapi kadang
Sproul juga seperti itu. Ya, kadang hanya tulis satu ayat dijelaskan sedemikian rupa, dalam, luas. Nah, ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Termasuk yang saya kutip ini. Jadi ini tema ini, arti dari tema, ini kita sudah meletakkan dasarnya. Nah, sekarang ini orang-orang yang percaya tentang determinis ini, yang percaya ini, dikatakan apa yang kita lakukan adalah akibat. Sebenarnya harus saya bold ini ya. Ini akibat dari apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi yang kita lakukan dalam hidup ini disebut dengan akibat. Karena itu sudah disetting pada waktu lampau. Ya, aurits. Ya, jadi lampau itu aurits. Lampau di dalam eternity, di dalam kekekalan. Ya. Kita yang eksekusi akibatnya, kita yang eksekusi di dalam sejarah. Sejarah yang terbatas ini ya. Kita hidup dalam sejarah ya. Allah hidup di luar sejarah. Tapi Allah berintervensi di dalam sejarah. Ini penting. Nah, dan ini orang-orang yang percaya kepada determinis atau determinisme, ini mengerti ini. Nanti kalau lebih dalam Bapak Ibu belajar The Providence of God, ini hampir mirip dengan konsep determinisme ya atau determinis. Hampir sama tetapi ada sedikit perbedaan. Itu tentang the providence of God. Ya, bagaimana Allah memelihara? Mengapa Allah harus melihara? Karena apa yang dia pelihara itu secara singkat ya sederhana. Kalau mau mendalami nanti kita bahas khusus. Ya, mengapa Allah pelihara? Karena apa yang Allah pelihara itu dia telah tetapkan sebelumnya. Ya, sama ya. Lihat. Itu konsep the providence of God. Pemeliharaan Allah. Mengapa Allah pelihara? Itu yang jadi pertanyaan. Karena Allah telah menentukan atau Allah telah menetapkan sebelumnya. Karena dia menetapkan, dia harus menjaga apa yang dia tetapkan. Ya. Dan ini dikatakan kita ini melakukan sesuatu yang sudah disetting pada waktu lampau, orits, kemudian terjadi di dalam kehidupan kita di dalam sejarah. Artinya di dalam dunia ini. Nah, ini kan jarang ya. Kadang kita merasa kita ini mampu melakukan apapun. Apalagi kita orang di dalam Kristus ya. Apa yang kita lakukan itu sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, kadang saya kecilkan ya karena ini kutipan. Semua peristiwa, lihat ya, semua peristiwa dan situasi di masa lampau akan mempengaruhi rasa yang kita pilih, mempengaruhi tentang apa yang kita pilih. Nah, ini salah ketik kurang ya. Determinis teologis ya, menambahkan lagi bahwa Allah telah mengontrol semua peristiwa dan situasi yang mendahului pilihan semua manusia. Nah, ini ya, ini luar biasa ini. Determinis teologis. Jadi punya dasar teologis ini ya, ini ditambahkan ya, menambahkan bahwa Allah telah mengontrol semua peristiwa dan situasi yang mendahului pilihan semua manusia. Jadi waktu kita memilih sebenarnya Allah di balik itu, Allah ada di balik ya. Dan oleh karena itu Allah paling menentukan semua yang kita lakukan di semua kasus. Nanti pasti ini kan karena semuanya. Kalau kita belajar Alkitab, apakah dosa juga? Nanti ke situ lagi. Determinasi dikaitkan dengan soteriologi. Oh, itu asik bahasnya. Apakah Allah agak saya ke belakang dulu ya. Apakah Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh dalam dosa sebelum dia ciptakan?
Allah tahu sebelum manusia itu kan pra-pengetahuan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, apakah Allah tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa? Dan kedua, apakah hanya pra-pengetahuan Allah terkait dengan hamartologi? Kalau kita lihat Alkitab, pasti Allah tahu. Karena salah satu dari attributes of God, the attributes of God, yaitu Allah Maha Tahu. Itu the attributes of God yang tidak diwariskan kepada kita, tidak diwariskan. Kita bisa tahu, tapi kita bukan Maha Tahu. Ya, tapi ada attributes-attributes yang Allah wariskan kepada kita. Itu harus pelajari habis atau tuntas di dalam pembelajaran kita tentang propertiologi, khususnya tentang the attributes of God di dalam soter. Di Momentum ada tulisan dari Pendeta Tommy Matakupan. Dia bagus di PL. Saya tahu dia kan karena lama di Surabaya, di Gereja GRII. Sekarang dia ada di Jawa Barat ya. Ditarik Pak Stephen Tong untuk di Jawa Barat. Oh dia luar biasa kalau menulis ya. Nah dia menulis juga tentang the attributes of God. Ya, apa tidak tebal apa buku yang dia tulis itu tidak tebal karena itu panduan di dalam kelas-kelas setiap penatua di GRII untuk jadi penatua semua harus ikut pembelajaran sistematik teologi tuntas. Ya, mereka yang sudah terpilih harus. Kalau tidak belajar, tidak boleh jadi penatua. Itu aturan. Saya kurang tahu kalau dalam perkembangan terakhir ini apakah ada perubahan atau tidak. Tapi dari awal dari dulu saya tahu itu harus. Mereka harus belajar, ya, sistematik teologi khususnya. Nah, saya kaitkan dengan itu ya. Jadi lihat ya, semua kasus ini menentukan. Nah, tadi saya coba pancing Bapak Ibu, apakah determinasi ini kalau kita kaitkan, kita integrasi dengan hamartologi itu bagaimana lagi itu? Nanti orang akan katakan bahwa karena Allah Maha tahu mengapa Allah tidak cegat manusia pertama jatuh dalam dosa. Nanti jadi panjang itu ya. Jadi melebar luar biasa itu kalau kita bahas itu ya. Nah, tapi apakah Allah hanya Maha tahu? Atau Allah menentukan bahwa dosa akan ada? Sorry ya. Dosa akan ada dalam dunia, tetapi Allah bukan menjadi perancang dari dosa. Wah, itu menarik. Nah, itu berbicara tentang determinis atau determinism ini terkait dengan hamartologi. Ya, itu lebih spesifik pembahasannya. Ini kan secara umum, tapi saya kadang-kadang menjelaskan sampai sedalam ini. Ya, supaya kita eh, ada apa semacam kail gitu ya untuk memancing kita berpikir. Ya, kalau kita hanya saya jelaskan semua dengan tuntas, kemudian kita hanya buka mulut dan telan. Wah, itu kurang baik kata beberapa dosen saya dulu. Ya, dosen memberikan pancingan bukan berarti tidak menjelaskan, tapi memberikan pancingan supaya kita diajak untuk berpikir, terpancing untuk berpikir atau termotivasi untuk kita berpikir. Ya, jadi ini ya dikatakan ya mendahului. Dia pengontrol, dia mendahului, kemudian ini Allah paling menentukan. Dia penentu semua yang kita lakukan di semua kasus. Wah, ini luar biasa kayak gini ya. Bagi orang Kristen percaya bahwa kebebasan manusia. Nah, inilah, ini rame nih. Pasti kelas-kelas seperti gini jadi rame. Saya sudah ikuti kelas yang hamba Tuhan dari STT Bandung. Itu kakaknya Pak Tong. Bu Mary paling tahu itu kalau bicara Bandung ya. Ada STTB di sana. Ada beberapa teman saya yang jadi dosen di sana. Ya, satu angkatan, satu adik tingkat. Tapi mereka pinter ya. Ada eh, Herlise Sagala, dia ahli PL, bahasa Yunani Ibraninya bagus, dia sudah ke sana.
dan satunya Desi Nainggolan. Mereka di STTB. Ada dua orang, ada beberapa lagi teman adik tingkat ya. Ah, saya mengikuti YouTube tentang predestinasi yang dijelaskan oleh seorang hamba Tuhan lulusan STTB, tapi dia studi lanjut ke Amerika. Dia ke Trinity atau dia ke Calvin Theology di Amerika. Nah, dia menjelaskan ini ya. Nah, ini maksudnya mengapa saya sebut dari STTB? Karena terkait dengan ini, beberapa orang Kristen percaya, ini kata beberapa berarti terbatas ya, bahwa kebebasan manusia sama sekali tidak menyatakan keterbatasan. Nah, ini menarik. Kehendak Allah. Ini kalimat ini tidak gampang mau dicerna ini, dipahami secara teologis ya. Ya, kebebasan manusia sama sekali tidak menyatakan keterbatasan. Nah, coba kita lihat. Kedaulatan Allah. Jadi kadang orang berkata seperti ini ya. Karena Allah berdaulat, maka manusia jadi robot. Tidak punya kebebasan. Berarti ini dikontradiksikan antara kebebasan manusia dan kedaulatan Allah. Bagaimana sekarang kalau kalimat ini muncul, ini kita harus integrasi. Ya, kebebasan manusia sama sekali tidak menyatakan keterbatasan. Karena ada kebebasan, manusia itu free will, maka intervensi Allah menjadi terbatas terkait dengan kedaulatan Allah. Nah, ini menjadi hal yang membuat kita berpikir keras. Kita dimotivasi untuk berpikir serius ya, karena ada kalimat ini. Ini kalimat yang tidak biasa, tidak familiar. Di dalam gereja pun tidak familiar. Bahkan di STT pun kalimat-kalimat seperti ini kadang tidak muncul. Ya, kebebasan manusia sama sekali tidak menyatakan keterbatasan kedaulatan Allah. Atau kita balik sekarang. Kedaulatan Allah sama sekali tidak kemudian mencabut kebebasan Allah. Kedaulatan Allah sama sekali tidak mencabut kebebasan manusia atau free will. Nah, bagaimana kita mengerti itu? Sekarang lanjut ya. Mereka percaya bahwa kebebasan manusia sama sekali tidak membatasi kemampuan Allah untuk menggenapkan peristiwa-peristiwa khusus yang diinginkannya. Ini disebut dengan kedaulatan spesifik atau determinis spesifik. Wah, menarik ini ya. Nanti ada berapa jenis determinis. Nanti kita lihat ada beberapa jenis ya. Nah, ini yang spesifik. Sampai di sini Bapak Ibu kira-kira mengerti ini hal yang enggak familiar, tidak familiar. Mengerti Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut? Nanti Cukup kelewat jelas. kalau Cukup ada yang jelas, masih Pak. nyangkut. Nanti kelewat. Cukup jelas. Cukup jelas? Shalom Bapak, mungkin saya ya Pak ya. Iya, iya, Krie. Ini karena memang menyangkut terkait dengan pemeliharaan Tuhan juga Pak. Tentang Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan segala sesuatu. Ini yang membuat saya kadang melihat kayak ketidakadilan begitu loh Pak. Maksudnya mengenai seperti yang peperangan yang terjadi seperti Allah berdiam diri begitu Pak. Itu saya kurang paham loh Pak tentang ini. Oke, oke. Nanti di bagian bawah saya sudah masukkan ayat-ayatnya. Tadi saya sudah katakan buku seperti ini kadang ayat firman Tuhan tidak ditulis. Karena mengapa penulis tidak tulis? Menganggap yang membaca referensi yang mereka tulis itu sudah seorang yang sudah belajar teologi. Cuman kan level pembelajaran kan berbeda satu dengan yang lain ya. Sehingga apa mindset teologisnya kan berbeda satu dengan yang lain.
Progresnya itu pasti berbeda-beda ya. Tapi mereka tulis, orang-orang bule memang model gini ya. Nah, kadang kita tulis ayat firman Tuhan pakai ayat, tafsirnya keliru. Nah, ini celaka juga ini. Ya, mereka nggak tulis ayat, tapi itu dari ayat-ayat firman Tuhan. Itu doktrinal. Kita menggunakan ayat firman Tuhan setelah dicek, interpretasinya itu melenceng. Ya, bahkan heresi. Nah, itu bahaya sekali. Ya, pakai ayat firman Tuhan, tapi ketika ditafsirkan, interpretasi, itu seenak hamba Tuhan tertentu. Itu bahaya sekali ya. Ini mereka nggak pakai di dalam buku atau referensi. Tapi kalau seperti saya yang sudah biasa ngajar, atau hamba-hamba Tuhan yang sudah berkecimpung di dalam dunia teologi yang cukup lama ya. Nah, mereka akan ngerti, oh maksudnya ini dasar ayat firman Tuhannya di sini. Ya. Tadi ada kalimat dari Krie tentang keadilan. Itu kan ada kalimat itu ya, benar ya Krie? Iya, Nah, Pak. itu nanti di bagian bawah itu dijelaskan. Kita bertahap. Jadi sampai di apa bagian ini Krie kan tidak melihat ini tentang keadilan Allah ya. Apakah kalau Allah menentukan ya, apakah kita jadi robot tadi saya katakan? Apakah kehendak bebas manusia itu dicopot, diangkat, tidak ada lagi kehendak bebas sehingga manusia disebut robot? Ada kan pandangan seperti itu di dalam gereja, di antara para teolog. Apakah betul pandangan itu? Itu yang kita harus hati-hati ya. Jadi lihat ini ya. Kemampuan Allah untuk menggenapkan peristiwa-peristiwa khusus yang diinginkannya atau dikehendakinya. Apakah kehendak Allah bisa batal? Pasti terjadi. Dan ini sering disebut kedaulatan yang bersifat spesifik. Karena peristiwa-peristiwa khusus. Makanya spesifik. Apalagi terkait dengan soter. Khususnya di dalam soter itu ada predestinate. Wah, ini yang menarik. Jadi bagian awal ini kita sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti, saya masuk ke bawah. Nah, sekarang dilihat dari perspektif manusia. Dari kita, dari bawah ya. Hal ini merupakan suatu paradoks. Tadi tentang kedaulatan spesifik, ya. Allah sebagai penentu, kemudian dihubungkan dengan free will manusia. Ini dikatakan di sini, ini suatu paradoks. Jangan dikontradiktif. Saya tidak akan lupa ketiga adik dari Pak Tong, Stephen Tong, datang ke Surabaya. Joseph Tong dari LA. Ketika dia datang, saya kontak langsung ke STT, di mana beliau datang untuk mengajar. Dan saya ikut kelas pendengar, bukan mahasiswa. Itu untuk mahasiswa ya, mahasiswa S2 kalau tidak salah. Di Surabaya, saya ikut itu kuliah block teaching. Dan Yosef Tong mengajarkan tentang apa itu paradoks. Kadang orang tidak bisa membedakan antara paradoks dan kontradiktif. Ini sesuatu yang berbahaya. Ya, integrasi. Saya belajar dari Pak Yakub Susabda. Nah, saya itu memang di pasca sarjana waktu di Batu ya. 2 kali saya ikut pasca sarjana di sana, sehingga saya belajar dari beliau. Ketika beliau masih sama-sama dengan Pak Tong yang di Jakarta di Warung Buncit dulu ya. Sebelum di Kemayoran kan mereka berdua di Warung Buncit, Jakarta. Ya, Sekolah Tinggi Teologi Reform yang sampai hari ini masih dilanjutkan oleh Pak Yakub Susabda bersama istri ya. Dia punya gelar PhD juga dari Amerika. Ya, tapi dia memang bukan di bidang teologi, bukan itu ya, di konseling. Ya, suami istri itu bidang konseling. Nah, tapi kita lihat ini ya, ini konsep yang tadi kita sudah membicarakan tentang atau determinism, itu yang dua hal ini disebut paradoks. Sehingga tidak boleh dikontradiktifkan.
Namun demikian, karena kita diajar oleh Alkitab bahwa Allah ini khususnya atributnya, ya, dan Ia menuntut kita bertanggung jawab kepadanya, ya. Jadi kita sebagai ciptaan harus bertanggung jawab kepada Dia. Maka kita tidak memiliki dasar untuk mempertanyakan keadilan Allah. Ah, ini Kria yang tanya tadi ya. Nah, ini nyangkut ke keadilan. Lihat di sini. Apakah Allah tidak adil? Apalagi yang kita belajar ini kan, saya kadang lupa sebut ya. Ini predestinasi ganda yo. Ya, ada banyak dasar ayat firman Tuhannya. Ya, ini predestinasi ganda. Jadi Allah menuntut tadi kita bertanggung jawab kepada Dia. Ya, maka kita tidak memiliki dasar basis kita untuk berpikir, apalagi kita orang Kristen belajar Alkitab, kita tidak boleh berpikir, ya, atau maka kita tidak memiliki dasar untuk mempertanyakan keadilan Allah. Karena konsep predestinasi ini sering salah dimengerti. Apalagi dia menjadi penentu segala sesuatu. Itu determinisme di dalam predestinasi. Ya, ketiga itu kita katakan apakah kalau seperti ini apakah Allah adil? Nah, sekarang kita lihat basis teologis. Ini saya tambahkan ya, berdasarkan kalimat-kalimat di atas. Walaupun kita sudah berkali-kali baca, saya minta baca lagi ini. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Mari salah seorang baca. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Silakan salah seorang baca. Baik, Pak. Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hmm. Ini ada kata di atas, itu imperatif ya. Tahu kata imperatif itu apa? Itu perintah. Kalau ini di Septuagintakan, ya, ini kata perintah ini. Ya, dan di sini dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah. Jadi kalau dia berikan perintah, tidak bisa komplain. Itu tunduk mutlak, tunduk absolut. Karena yang berikan perintah ini pencipta kepada yang dia ciptakan. Jadi harus tunduk. Apa yang dia perintahkan? Ini tentang hal yang sederhana. Boleh kamu makan buah yang ada Taman Eden. Bebas, free di sini ya. Tapi ada kata peralihan di sini, tetapi, nah ini kata peralihan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, nah ini lagi perintah ini. Janganlah kamu makan buahnya. Nah, di belakangnya ini sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini pastilah engkau mati, Allah sudah memastikan. Ada katalah di situ ya. Akhirannya lah ya. Berapa kali itu aliran lah ya. Ya. Pastilah engkau mati. Ada kebebasan di sini. Tetapi kita juga melihat ada apa di sini? Ada keadilan Allah di sini. Ya. Pastilah engkau mati. Itu terkait dengan keadilan Allah. Nah, tadi kan keadilan di atas ya. Mempertanyakan keadilan Allah. Allah yang menciptakan, Allah menentukan, Allah mengatur, Allah memberikan nomos, hukum, aturan di Taman Eden manusia pertama. Ada yang bebas, ada yang tidak. Manusia tidak boleh seenak-enaknya, sebebas-bebasnya. Karena ada batasan. Ya. Kadang orang katakan itu, oh kita free dalam pengertian apa? Biblical, teologis, ada kebebasan. Tetapi di dalam aturan Allah kebebasan itu.
Bukan kebebasan yang lepas dari Allah. Ini kebebasan teologis loh. Kebebasan biblical. Hati-hati loh tentang free will ya. Kita harus berikan muatan teologis, muatan biblical ketika kita berbicara tentang free will. Ada bebas kepada manusia pertama. Tetapi ada batasannya. Kemudian yang berikut, yang ketiga, ada konsekuensinya. Itu konsekuensinya keadilan Allah. Kamu makan mati. Allah adil di situ. Harus mati. Di situ Allah adil. Oke, sampai di sini ngerti? Sekarang saya terus. Bandingkan dengan Roma pasal 9 ayat 6 sampai 16. Saya menulis di sini ada hal-hal yang menegaskan perihal kedaulatan Allah. Nah, sekarang firman Allah tidak mungkin gagal. Itu ayat yang ke-16. Oh, salah ini saya tulis ya. Ini ayat 16. Satu-satu itu apa ya? Angka saya salah tulis di sini. Firman Allah tidak mungkin gagal. Nanti baca ya, Roma 9 ayat 6 sampai 16 ya. Bagian kedua, bagian B. Firman mengandung janji. Itu ayat 19. C. Ini tentang manusia waktu masih anak-anak. Bahkan dikatakan belum dilahirkan. Belum dilahirkan. Karena ini bicara kedaulatan ya. Manusia belum lahir. Kemudian belum melakukan apa yang jahat dan yang baik. Yang baik dan yang jahat. Itu ayat ayat berapa? Ayat 11 itu ya. Dalam Roma ini ya. Jadi perhatikan ini poin demi poin ini ya. Kemudian bagian D. Nah, ini berbicara tentang rancangan Allah, rencana Allah. Ya. Nah, ini tentang pilihannya harus diteguhkan. Nah, sekarang bukan berdasarkan apa? Perbuatan. Tetapi berdasarkan panggilannya. Kalau berdasarkan perbuatan, kemudian kalau kita menggunakan istilah soter, yang bukan milik orang Kristen, milik basis biblikal atau teologis, itu ada di luar kita. Yang bapaknya satu dengan kita. Apa maksudnya? Bapak Abraham kan melahirkan Ismail dan Ishak. Yang golongan Ismail. Ismail ini mereka menekankan perbuatan. Tapi Alkitab katakan bukan berdasarkan perbuatan. Soter itu harus ada perbuatan, ditimbang. Tapi kita tidak. Bukan berdasarkan perbuatan. Ini bicara tentang kedaulatan Allah di sana. Ya, janji itu berit, covenant, promise itu janji itu berkait dengan kedaulatan. Berarti ini semua inisiatif Allah. Anak-anak belum lahir, belum melakukan perbuatan baik jahat. Rencana Allah tentang pilihan yang diteguh bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Panggilannya kaleo, eklesia, gereja ya, dipanggil keluar. Nah ini ada kaleo. Itu ayat 12. Bagian E-nya. Apakah Allah tidak adil? Nah tadi tanya. Ayat 14. Paulus katakan apa? Mustahil. Kadang kita coba menilai Allah, apalagi tentang keadilan Allah, terkait dengan predestinasi, kita menilai bahwa Allah itu tidak adil. Itu kata kita kan? Citaan. Bukan kata Allah melalui firman Tuhan. Bukan. Paulus saja katakan tidak mungkin Allah tidak adil. Kita sekarang mengukur tentang keadilan Allah itu berdasarkan presaposisi kita, presupposition kita, kata Vantil, atau berdasarkan presasuposisi Alkitab. Ini yang jadi masalah. Kalau presasuposisi kita, itu presasuposisi kita sifatnya antroposentris, berpusat kepada diri kita, manusia. Siapa manusia? Manusia berdosa kok. Dia mau menilai apa yang Allah putuskan tentang keadilan Allah. Kalau Allah buat predestinasi, ada yang kehendaknya untuk diselamatkan dan kehendaknya untuk mati di dalam dosa, bukan umat pilihan, pilihan dan bukan umat pilihan. Berdasarkan determinis, apakah Allah itu tidak adil? Paulus katakan, seorang
rasul, yaitu Paulus katakan, tidak mungkin. Ini sebelum anak-anak lahir loh dikatakan ini ya. Belum ada perbuatan jahat. Tapi dia sudah berdaulat menentukan di sini. Berdasarkan panggilannya. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Bagian F. Kedaulatan Allah ini. Ayat 15. Bagian G. Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi sentralnya kan berpusat pada Allah. Berpusat pada Allah dalam arti kedaulatan Allah. Kalau kita baca teksnya atau konteks ini Roma pasal 9, itu membicarakan kedaulatan Allah terkait dengan predestinate. Di sini ada determinis. Kehendak Allah. Kedaulatan Allah. Masih susah ya menerima yang gini-gini ya. Pikiran kita. Tapi Alkitab tuliskan seperti itu. Saya sampai poin berapa itu? Poin A sampai G. A, B, C, D, E, F, G. 7 poin. Di dalam ayat-ayat ini saya bagi dalam 7. Ini kalau kita masuk dalam khotbah, saya hanya harus khotbah seri ini. Kalau implementasi dalam pelayanan, ini harus khotbah seri. 7 poin minimal 2 minggu. Ya, 3-3. 3 atau 4 di atas kemudian 3. Ini khotbah seri, apalagi seperti saya barusan diundang GBT, saya harus khotbah 45 menit. Kelewat, hampir 50 menit. Yang undang saya itu orang senior suami istri, dosen di STI Surabaya dan Jogja. Mereka minta saya khotbah. Nah, ini 7 poin di bagian itu. Ya, itu 7 poin itu kita harus perdalam lagi karena di situ itu ada covenant teologi. Kemudian berbicara tentang unsur apa lagi di situ? Belum lahir, belum melakukan kejahatan, baik dan jahat. Nah itu tentang apa di sini? Tentang moral kan? Apakah ukuran itu ukuran kita kadang ukur orang hanya dari moral? Oke, moral itu penting. Dari kata mores ya bahasa Latin. Ada buku Etika Kristen yang ditulis oleh Norman L. Geisler. Kalau mau tahu tentang apa itu moral, bukunya ada. Mungkin ada sudah dikir ya, apalagi yang di 1.000 buku. Ya itu ada itu Norman L. Geisler. Saya punya fisik, saya baca yang fisik. Karena dulu belum zaman PDF, saya sudah punya itu. Tapi saya beli buku di saat. Toko buku itu pasti lebih saya prioritaskan kalau tidak saat momentum kalau untuk yang Indonesia ya. Jadi buku saya banyak juga dari saat banyak, tapi terbanyak momentum. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini rancangan Allah. Rancangannya dalam kedaulatan itu diteguhkan, tidak boleh goyah. Diteguhkan artinya dia tidak goyah dengan rencananya. Kita yang melihat rancangan Allah ini, kedaulatan Allah ini, determinisme Allah ini, kita yang goyah. Pikiran kita yang goyah. Dan itu bisa berdampak kepada iman kita, kepercayaan kita kepada Alkitab, kepada Allah di dalam Alkitab. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Diteguhkan tidak goyah. Dan itu berdasarkan panggilannya. Bukan bukan kalau perbuatan kan manusia. Moral kan perbuatan. Bukan berdasarkan panggilannya. Tapi kita harus hati-hati ya kalau kita kaitkan dengan Wahyu umpamanya pasal 14 ayat 13 ke orang yang mati perbuatannya akan mengikuti dia. Setelah dia mati itu perbuatannya diukur. Tapi perbuatan di sini itu harus karpos terkait dengan buah roh, Roh Kudus. Nah, itu perbuatannya ya. Dan ini berbicara tentang keadilan Allah. Sini F kedaulatan Allah. Bagian G tidak tergantung pada kehendak dan usaha manusia. Ya, tetapi kemurahan hati Allah. Nah, ini grace, oh, kemurahan hati Allah. Jadi Allah jadi pusat kedaulatan. Menarik ya. Di dalam konteks ini determinis.
kita harus menerima bahwa dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia ya. Jadi teosentris, bukan antroposentris atau selain teo kristosentris. Jadi Allah, sudut pandang Allah, kontrol total ilahi dan tanggung jawab manusia berjalan bersama. Itu ya Filipi berapa ya? Tapi itu nanti saya eksegese khusus karena itu sering salah ditafsirkan ya. Kejarlah keselamatan. Ya, saya sudah lihat itu di Barnes ya. Komentari saya sudah cek di banyak komentari itu ya. Albert Barnes komentari ya. Kemudian saya punya satu set Henrik Williamson. Oh, William Hendrik satu set PB itu apa? Eh, komentari saya punya satu set ya dari Matius sampai Wahyu. Saya sudah cek. Ada beberapa komentar ya. Ada yang masukan bahasa Yunani di kata-kata yang agak sulit untuk ditafsirkan. Dan itu menjadi penekanan di bagian konteks dari ayat firman Tuhan itu. Nah, saya sudah teliti itu ya. Nanti saya masukkan di sini. Ya, tapi itu harus kejarlah keselamatan. Apakah kita kejar karena kita belum selamat? Atau kita harus kejar kalau enggak keselamatan itu hilang? Nah, ini jadi menarik. Mengapa Paulus katakan kejarlah keselamatan? Apakah Paulus di dalam dia berteologi itu terjadi bukan apa tadi ya? Paradoks. Justru bukan paradoks tapi kontradiktif. Karena ini bagian-bagian di dalam Roma sudah katakan itu, tapi kok dia suruh mengejar keselamatan di Filipi? Apakah karena belum selamat? Hmm. Padahal keselamatan ditentukan oleh Allah. Sudah jelas ya? Hmm. Jadi kita lihat ya, ini kontrol total ilahi. Ini kata total ini penting ya, keutuhan secara divine. Ya, total. Itu semua kontrol. Tapi di dalam kontrol ini ada tanggung jawab manusia. Itu berjalan bersama. Untuk menyimpulkan hal yang sebaliknya berarti menempatkan pengertian manusia di atas wahyu ilahi. Berarti Allah harus tunduk pada standar dan keadilan manusia. Ini masih nyangkut keadilan. Ini bahaya konsep yang di bagian belakang ini ya. Kalau kita balik di sini, ini kalimat ini kita balik. Dua hal, kontrol ilahi dan tanggung jawab. Manusia kan harus bertanggung jawab. Makanya Wahyu itu katakan, ya, setelah mati di dalam Tuhan, di dalam Kristus, Wahyu 14 ayat 13, segala perbuatannya akan mengikutinya. Selama hidup di dunia akan mengikutinya. Apakah ini soal masuk surga dan neraka? Padahal itu di dalam Tuhan. Artinya kan sudah dipilih oleh Tuhan sehingga dia ada dalam Tuhan. Mengapa perbuatannya itu mengikuti dia? Jadi ada penghakiman di antara orang yang dipilih ada. Tapi masalahnya bukan surga dan neraka. No. Masalahnya apa? Mahkota yang kita berbeda. Nah, itu belajar tersendiri. Ya, itu di eskatologi ada ya. Ya. Eskatologi terkait dengan soteriologi. Bagaimana dua hal itu diintegrasi. Ya. Ini menarik. Harus tunduk pada standar keadilan manusia. Kalau dia dibalik ya. Jadi mengerikan sekali ya. Kita terpleset sedikit. Itu bukan kebenaran biblikal, kebenaran teologis, kebenaran Allah, tapi itu sudah kebenaran kita sendiri. Itu yang berbahaya. Ya. Jadi kita jadi hamba Tuhan bahaya sekali kalau kebenaran itu bukan kebenaran Allah. Walaupun kita baca kebenaran Allah melalui Alkitab. Tapi ketika kita interpretasi, itu bisa menjadi kebenaran kita sendiri. Mengapa bisa? Karena interpretasinya itu berpusat kepada pikiran kita. Makanya itu dihubungkan dengan potiso, ya.
pencerahan atau illumination, iluminasi dari Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat ya sini ya. Tetapi mereka menolak jika hal ini tidak sesuai. Nah, ini salah tulis ya, ketambahan M. Tidak sesuai kebebasan dan tanggung jawab manusia. Manusia mau bebas, manusia tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini kecelakaan. Jadi apapun yang kita lakukan, itu saya senang kalau pergi ke hamba Tuhan yang sudah senior ya, Pendeta Budi Asali, itu doanya ya. Itu dia berdoa, ampuni Tuhan terhadap perbuatan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Oh, kaget saya isi doanya ya. Perbuatan yang kelihatan. Biasanya kita kalau berdoa untuk minta ampun, itu kan yang kelihatan. Tapi ada perbuatan yang tidak kelihatan. Contohnya itu di Matius pasal berapa? Pasal 5 ya. Barang siapa memandang perempuan menginginkannya dalam hati, dia sudah berbuat dosa zina. Memandang yang lihat kan mata kita. Pikiran kita kan, siapa yang tahu? Kita jalan sama istri, lihat cewek di plaza, kemudian kita menginginkan yang negatif, udah parah. Itu dosa. Dosa zina. Itu ajaran Yesus tentang dosa zina itu di dalam Matius pasal pasal 5 ya itu. Saya lupa ayat berapanya ya. Jadi udah dosa itu. Makanya dia berdoa dosa yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya. Kadang kita mau menekankan tentang tanggung jawab kita terhadap hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan tidak sesuai dengan menolak. Mengapa menolak konsep tentang apa determinisme? Determinis itu ya karena apa? Mau bebas. Ada. Tapi tadi saya sudah katakan mulai dari starting di atas ya kejadian itu terbatas. Allah yang batasi. Bukan kebebasan kebablasan seperti kita di Indonesia ya kalau ilustrasi ya. Demokrasi kadang demokrasi kita di Indonesia kan kebebasan atas nama demokrasi tapi sudah kebablasan. Mengerikan. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Oke, kita teruskan. Cukup panjang kok ini. Pertanyaan khusus terkait manusia pertama. Ini Adam. Apakah Adam memiliki kehendak kebebasan total, penuh, total, utuh? Kembali lagi ke kejadian, perhatikan kejadian dulu ya. Bahwa Allah menjadi penentu di situ. Yang beri kebebasan Allah. Tapi kebebasan di dalam kehendak Allah. Silakan kamu makan. Dan Allah juga memberi batasan. Batasan di dalam kehendak dia. Jadi hati-hati menafsirkan free will itu ya. Jangan asal bicara free will. Ya. Dia menjadi penentu di situ. Dia bebaskan, dia yang tentukan untuk bebas kepada manusia pertama. Dan dia juga yang menentukan keterbatasan, ada limitasi. Ya, bukan bebas di dalam pengertian umum kata dunia ini ya. Bukan, ini kata Alkitab, kata Tuhan, kata Allah melalui firman-Nya. Ya. Bukan ada menjadi penentu. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. A, mengapa? Ia yang menciptakan dan menempatkan. Nah, Adam toh. Bagian kedua, ia menentukan kebebasan sekaligus limitasi atau batasan. Bagian C, dia penentu konsekuensi. Mana bisa bebas? Bebas dalam pengertian yang kata umum free will. Hanya meneriakan free will tapi tidak menjelaskan. Itu kecelakaan. Kita harus bisa menjelaskan yang dimaksud dengan free will dalam Alkitab hati-hati. Dasar-dasar ayat firman Tuhan banyak ya. Berikanlah satu sejak manusia awal. Bebas itu Allah yang beri kok. Bebas kamu makan. Yang beritahu bebas kamu makan itu kepada Adam siapa? Belum ada Hawa ya. Allah. Yang memberi batasan juga. Di dalam kebebasan itu siapa yang beri batasan? Allah juga. Kemudian yang berikut, yang ketiga ini. Yang memberikan konsekuensi. Kalau melawan atau melanggar nomos atau aturan. Atau theonomos. Aturan Allah kata R.C. Sproul.
Itu siapa yang kasih? Berikan. Allah, mati hari itu konsekuensi. Melanggar limitasi yang dia berikan. Dikatakan bahwa pribadi yang ditentukan masih dapat dianggap bebas. Dan oleh karena itu pribadi tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan mereka sejauh mereka lakukan apa yang mereka ingin lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kepada Allah. Karena semua Allah yang berikan. Ini kan hal-hal yang tidak gampang ya, yang tidak mudah. Kadang tidak terpikirkan, ya apalagi di khotbah pada era posmo ini ya, tidak terjangkau. Yang patut untuk sangat diperhatikan adalah adanya perbedaan. Nah, sekarang kita bicara determinasi dikaitkan dengan kehendak bebas yang diberikan Allah, bukan kehendak bebas mau-maunya kita, enggak. Diberikan Allah, sentralnya kehendak bebas itu harus Allah. Bukan antroposentris, tapi harus teosentris. Ya. Nah, ini makanya saya tambahkan tulisan ini. Sangat diperhatikan. Itu patut itu ya. Perbedaan sebelum jatuh ke dalam dosa dan sesudah jatuh dalam dosa. Maksudnya apa yang Alkitab katakan? Setelah dosa menawan, membelenggu, memperbudak manusia. Ya, sudah jadi budak kan? Itu Roma pasal 3 nanti baca ya. Ini ya, ayat 10 sampai 12, ayat 6 sampai 18, kemudian ayat 23. Bandingkan dengan Roma 5 ayat 12, itu manusia sudah jatuh semua dalam dosa. Kemudian Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Mari salah seorang baca Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai ayat 36. Mari salah seorang baca. Yohanes 8. Mari salah seorang baca ayat 36 4 sampai 36. Ini Yohanes Yesus yang ya. ajarkan. Mari, kriya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini Yesus bicara gitu. Tentang hamba, doulos di situ ya. Dengan dimerdekakan, dibebaskan. Itu dua hal yang bersifat kontradiksi. Satu, berdosa jadi budak. Satu, Yesus, itu soter. Memerdekakan itu bagian dari soteriologi. Nah, sekarang setiap orang yang berbuat dosa, ya, ini berarti masalah pribadi. Setiap orang yang berbuat dosa, semua orang sudah berbuat dosa. Yes. Roma pasal 3 ayat berapa itu? Ya, katakan tidak ada seorang pun yang benar. Ya, Roma pasal 3 itu. Baru Roma pasal 5 tadi di atas itu ya. Semua telah jatuh dan terseret dalam dosa keturunan. Nah, itu Roma pasal 5 ayat 12 kan? Saya tulis di situ ya. Nah ini kan berbeda antara sebelum jatuh dan sesudah jatuh nih. Nah, artinya setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ada kebebasan di situ. Ini kan terkait dengan kebebasan manusia. Ada kebebasan setelah jatuh ke dalam dosa. Yesus katakan, no, tidak ada. Sekarang kita mau teriak-teriak free will. Free will maksudnya apa? Tadi di dalam kitab Kejadian itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada aturan Allah, ada warning dari Allah. Peringatan yang sangat serius. Kamu mati. Konsekuensi. Itu sebelum jatuh. Tapi setelah jatuh ada free will. Siapa yang bilang ada free will? Harus lihat konteks. Kita kalau ngomong firman Tuhan, bicara firman Tuhan, kita harus lihat konteks. Satu, Allah bicara sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada kebebasan. Kebebasan yang Allah berikan.
Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada free will. Nggak ada. Budak. Nggak ada free will, free will. Budak dosa. Nggak ada free will. Sudah jadi budak kok. Jadi hamba. Dulos. Bagaimana orang teriak-teriak free will? Setelah Adam jatuh dalam dosa, ya, seluruh keturunannya sudah berbuat dosa. Roma pasal 5, ayat 12. Baca seterusnya ke bawah. Ya, ada yang artinya setelah Adam jatuh dalam dosa, ya, semua keturunannya telah diperbudak atau dibelenggu oleh dosa. Maka di mana ada kehendak bebas lagi? Di mana ada kehendak bebas lagi? Ini pertanyaan. Nggak ada kehendak bebas. Free will sudah nggak ada, hilang. Free will di dalam sebelum jatuh aja dikontrol oleh Allah. Kebebasan itu Allah yang beri, bukan mau-maunya manusia. Nanti kita belajar di bagian-bagian bawah ya. Ya, ya, waktu masih panjang. Mudah-mudahan bagian bawah itu membicarakan tentang interdeterminism. Ini bertentangan dengan determinism. Sekarang kita lagi belajar determinism. Ya, sekarang kita lihat, pelan-pelan kita lihat. Ini hal-hal yang sulit. Jadi sudah tidak ada kehendak bebas lagi. Di mana ada kehendak bebas lagi? Yang membebaskan, yang memerdekakan hanya Yesus. Nah, ini sebab ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiga hal. Dia jalan, kebenaran, dia hidup. Jadi untuk ke sorga, harus jalan melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, no. Harus kebenaran. Ya. Kebenaran yang berpusat kepada pribadi Yesus. Harus hidup. Hidup yang berpusat kepada Yesus. Itu Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup kepada orang yang masih hidup tapi mati. Dia hidup secara bios, tapi soenya mati. Sehingga Yesus memberikan, bukan mati fisik, bukan di situ tidak bukan pengertiannya mati fisik. Mati, dia masih hidup tapi mati secara rohani. Sehingga dia membutuhkan hidup lagi. Dia hanya hidup secara bios. Yesus katakan, aku datang untuk memberi gift, didomi, bahasa Yunaninya, memberi hidup soe di situ. Kepada orang yang masih hidup di dalam bios, tapi tidak ada soe di dalamnya. Nah, ini terkait dengan Yohanes pasal 14, Yohanes 10, ayat 10 bagian B. Itu dua hal ini terkait di sini. Jadi kita bicara, orang sekarang bicara kehendak bebas. Maksud lo kehendak bebasnya apa? Nggak ada manusia bebas. Begitu di luar Allah, tidak ada kebebasan. Nanti kita bicara hukum pengaruh, nanti di bagian bawah ya. Ya. Sampai sini ngerti ya? Agak berat ini ya. Sekarang penganjur kedaulatan spesifik. Hmm. Menyangkal pandangan deterministik terhadap kebebasan manusia. Sebab doktrin ini mengemukakan bahwa keputusan selalu telah ditentukan. Terlebih dahulu hasilnya. Jadi hasil itu kan kalau bahasa Yunaninya kan karpos. Karpos itu harus sesuai dengan yang ditentukan. Sebab jika manusia bebas, free will, maka bagaimana Allah disebut sebagai pengontrol segala sesuatu? Manusia mau bebas dari Allah. Apakah orang jatuh dalam dosa bisa bebas dari Allah? Tidak. Dia mengalami keadilan Allah. Nggak bisa bebas ya, dari Allah. Jadi konsep free will kita harus hati-hati sekali ya. Harus basisnya memang biblical atau teologis. Ya. Telah ditentukan terlebih dahulu hasilnya. Sebab jika manusia, saya pelan-pelan di sini ya, bebas
Kalau manusia katakan, aku bebas, maka bagaimana Allah disebut sebagai pengontrol segala sesuatu. Bukan hanya memiliki pra-pengetahuan, ya, seperti yang diinterpretasikan banyak teolog, akan membatasi kedaulatan Allah. Kalau mereka tidak mengerti tentang kedaulatan Allah yang absolut mutlak, determinism, dia sudah tentukan, berarti sadar atau tidak sadar, mereka membatasi kedaulatan Allah. Dia Allah kok bisa dibatasi? Dia penentu. Kok manusia jadi penentu? Ciptaan menjadi penentu. Ciptaan yang membatasi Allah. Hati-hati loh. Hati-hati. Ini dulu ya. Sampai di sini ada yang tanya? Atau ada yang mau berikan input, masukan? Atau malah mengkritisi? Silakan. Bagi saya Pak Moses cukup jelas dan sangat membuka rahasia. Terima Terima kasih Pak kasih. Moses. Kalau kurang jelas tanya ya. Kalau belum sempat tanya, tanya di dalam grup. Kalau malam ini belum terpikirkan, setelah belajar malam ini, kemudian beberapa waktu belajar lagi, kemudian ada muncul pertanyaan yang menggelisahkan. Nggak apa-apa, masukkan ke grup. Nanti saya, Shalom, shalom Bapak. iya, mana, Kriye? Ah, kalau jika ini bicara mengenai kedaulatan Allah, Allah yang menentukan, apakah Allah menentukan itu harus membutuhkan syarat ya Pak? Atau gimana Pak? Ya penentuan syaratnya kan harus pusatnya pada Allah. Itu namanya nomos. Makanya ada tenomos yang dituliskan oleh Sproul. Ada lagi satu penulis yang terbitannya buku dari BPK Gunung Mulia. Saya juga beli ya, beberapa, ada banyak juga terbitan BPK Gunung Mulia, tema-tema khusus. Saya juga baca, saya lupa penulisnya ya, tapi saya tahu saya baca itu. Ya. Harus, itu nomos, hukum Taurat. Jadi kan itu standar kan, hukum itu kan menjadi standar. Standar itu menjadi syarat. Tadi kan kelihatannya tentang syarat. Allah yang menjadi standar. Allah harus jadi standar untuk seluruhnya. Dia menjadi pusat sentral dari standar. Itu yang saya sebut tadi nomos, ya, hukum, hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Firman Tuhan itu standar hidup kita kan. Orang Kristen standarnya hidupnya apa? Diri sendiri, gereja bisa salah. Sorry ya, jangan seperti Roma Katolik. Pusat kebenaran itu ada di dalam gereja. Melalui siapa? Paus. Memangnya Paus sang kebenaran? Bukan toh? Dia dibenarkan, bukan kebenaran. Sang kebenaran itu hanya Kristus. Kebenaran itu tidak dalam gereja secara organisasi. Gereja bisa salah. Bolak-balik gereja salah. Dalam sejarah gereja kita sudah belajar. Ya. Apalagi yang pernah belajar oikumenika dengan saya. Ya. Gereja salah. Nggak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini. Bisa keliru. Tapi sekarang kekeliruannya kita harus lihat di dalam gereja. Apakah kekeliruannya yang mayor? Atau kekeliruannya yang minor? Karena kita berproses, kita bisa keliru. Mayor apa minor? Kalau sudah tidak ada, saya lanjut ya. Karena waktu terus cepat, kita tinggal 47 menit. Saya terus ya. Nah, sekarang kita mau lihat penegasan, ini ya, penegasan pendirian teologis. Kita harus punya pegangan yang kuat. Dan pegangan yang kuat itu bukan ke diri kita, ke bagian firman Tuhan. Dasar teologis kita. Dan dasar teologis itu
bisa kita pegang berdasarkan interpretasi atau penafsiran. Kalau penafsiran saya salah, berarti dasar biblical atau dasar teologi saya salah. Sama-sama pakai Alkitab. Tapi Alkitab kan itu harus diinterpretasi. Dan itu yang membuat banyak kita terjebak. Kalau kita salah, cepat berubah karena kita bisa salah. Tidak ada orang yang tidak bisa salah. Saya bisa salah. Walaupun baca buku terus, ngajar terus sampai hari ini. Bisa salah. Tapi kalau salah, ada orang yang tegur saya. Umpamanya ditegur Pak Iner, atau Pak Raya, atau Pak Anton, atau Pak Iwan, atau Bu Mary, atau siapapun ya. Ya saya kalau memang ditegur dan itu memang salah, ya saya harus rubah. Bukan saya memperjuangkan yang salah itu. Kalau saya belum sadar, mungkin itu belum waktunya Kairos, waktu Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus memang memenuhi kita, pasti akan sadar deh. Belajarlah itu tentang dibaptis oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Peristiwa-peristiwa itu di dalam waktu itu terjadi berapa kali? Apa satu kali atau terus-menerus presentif? Tunggalkah? Nah, itu harus pelajari itu. Itu bukan hanya ditulis dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi itu dibaptis itu nanti di dalam teks asli itu ditulis terjadi presentif atau tunggal dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terjadi satu kali. Makanya saya katakan tadi kan, saya sedang menulis tentang keselamatan. Dibaptis oleh Roh Kudus terjadi satu kali seumur hidup. Dimeteraikan oleh Roh Kudus, tanda sah, satu kali seumur hidup. Bisa predestinasi hilang. Roh Kudus tidak keluar. Kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal tetap forever. Yohanes 14 ayat 16 kok. Kok bisa keselamatan hilang? Nah, ini prinsip penegasannya di sini. Tapi saya belum masuk memadai di dalam konsep tentang Roh Kudus. Tapi saya sudah beritahu. Dalam memperdebatkan masalah ini kan selalu jadi perdebatan di sini, apologet di sini ya. Kebebasan ini free will. Para scholar sering menggunakan istilah. Ini istilah baru, interdeterminasi. Peristiwa-peristiwa tidak ditentukan secara deterministik. Tadi kan deterministik sudah ya. Di atas tadi ya pengertian deterministik. Sudah ditentukan sebelumnya. Nanti eksekusinya ditentukan sebelumnya itu oris oleh Allah sendiri di dalam kekekalan. Tadi saya sudah katakan, kemudian dieksekusi di dalam sejarah manusia. Sepanjang sejarah manusia, sebelum Yesus datang kedua kali, kita hidup dalam sejarah yang terbatas. Ya, saya pakai story, bukan saya langsung pakai history. Bisa juga ya pakai history. Karena saya punya buku-buku tentang itu. Ya, referensi tentang itu. Jadi ini terjadi perdebatan, interdeterminasi. Ya, peristiwa tidak ditentukan. Kalau yang determinasi kan ditentukan. Ini tidak, ada kata tidak di sini penting. Secara deterministik. Dan hal ini lebih menekankan tentang kehendak bebas manusia. Mulai di sini ya. Jadi makanya ini ya kita harus punya pegangan prinsip teologis atau biblikal yang kuat. Kita mau pegang determinasi atau interdeterminasi. Nanti sebentar ya di bagian belajar berikut nanti predestinasi dengan fatalism. Nanti kita belajar. Ini nyangkut semua di dalam soteriologi. Ini penting karena soteriologi keselamatan. Itu eksklusifnya kekristenan ada di situ. Bagian itu menjadi penekanan yang sangat penting tentang eksklusivitas tentang kekristenan. Ya, kita berbeda dengan semua agama di sini. Ya, jadi kita lihat ya. Dan determinisme. Ya, dan hal ini lebih menekankan tentang kehendak bebas. Jadi ada dua di sini ya. Ini bisa diparadokskan. No, kontradiktif. Dari salah satu sudut pandang teologi. Ini ya. Bukan terpaksa, memang harus karena ini terjadi dalam sejarah teologi. Teologi Armenianis umumnya menganut interdeterminisme.
Itu interdeterminisme apa? Kehendak bebas manusia. Itu. Kenapa manusia setelah diselamatkan jatuh dalam dosa, dosa itu dia hilang. Kalau dia kata-kata orang secara secara praktikal sederhana, orang jatuh dalam dosa, dia tidak sempat berdoa minta pengampunan, apakah keselamatannya hilang? Dari segi dia belum bisa, belum sempat minta dosanya diampuni. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang belajar malam ini. Dari segi Allah, sorry, khususnya terkait dengan soter yang objektif, berarti Yesus, bukan subjektif Roh Kudus. Saya mau tanya, apakah dosa orang yang sudah percaya dan dia jatuh dalam dosa, sudah diampuni enggak? Sudah, Ada yang Bapak. bisa? Ya, Sudah, Pak. sudah. Secara hukum, nomos, yang teonomos, dosa kita sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan bukan berarti kita kemudian secara hukum ya. Karena itu kan dosa itu terkait dengan keadilan Allah dan kasih Allah. Ketika Yesus mati itu bukti kasih dan keadilan itu jalan sama-sama itu, satu paket. Tidak boleh ekstrimkan salah satu. Itu teologi. Itu kan jalan sama-sama. Yesus sudah ampuni dosa kita enggak? Sudah, tadi benar. Alkitab katakan, dia satu kali mengampuni dosa, selesai. Dari sisi dia dalam ukuran keadilan Allah. Tapi dari sisi yang diampuni, kita kan belum sempurna. Masih ada keinginan daging. Masih dipengaruhi dunia. Belajarlah di dalam 1 Korintus pasal 2. Ada 3 kategori kekristenan yang disebut oleh Paulus. Ya, antropos pusukikos. Sudah Kristen, tapi antropos pusukikos. Antropos sarkinois. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, antropos pneumatikos. Di dalam jemaat yang sudah Kristen di Korintus. Paulus bilang di dalam jemaat. Versi 1 Korintus. Itu ada 3 kategori orang Kristen. Nah itu harus dibahas khusus. Tapi bolak-balik kan saya sering berikan itu ya. Berulang-ulang. Supaya tujuan saya, mengapa kadang ada hal yang saya tekan berulang-ulang. Itu penting. Supaya tidak lupa, itu tertanam di memori kita. Bahkan menusuk sampai ke dalam hati kita. Tersimpan di dalam memori, di dalam hati. Dan itu buahnya, dampaknya di dalam pemikiran kita. Dampak kedua yaitu karpos dalam kehidupan moralitas kita. Karena konsepnya sudah ditanamkan. Sudah masuk di memori. Itu loh. Hmm, Saya belajar dari apa? Matt Castillo tentang ya, head, hand, 3 itu ya. Oh ya, head, heart, hand, 3 poin. Matt Castillo dari Amerika datang ngajar. Dia dosen tamu. Dia bicara tentang 3 hal di dalam kehidupan manusia. Head, pikiran, kepala. Dalam kepala pikiran. Maksudnya pikiran, head. Heart, hati. Lab, bahasa Ibrani. Kardia, lab atau left. Kardia dalam bahasa Yunani, hati. Kemudian hand. Itu eksekusi. Itu yang disebut dengan buah karpos. Itu menarik. Karena saya tambahkan gini ya. Dan mungkin saya ulang-ulang. Supaya dihafal. Tertanam di memori. Jadi sudah tahu. Arminianism, interdeterminism. Sedang para Calvinis ini reform. Lazimnya berpegang. Lazimnya. Apakah semua orang reform? Belum tentu. Lazimnya determinis. Ya, makanya percaya sekali dengan predestinasi. Karena penentunya Allah, ditetapkan Allah ditentukan, ditetapkan di dalam kekekalan, ditentukan di dalam kekekalan, dieksekusi di dalam sejarah. Sorry, kehidupan manusia. Itu eksekusi. Yesus datang dalam sejarah kan, berinkarnasi,
Dia yang eksekusi. Tapi janji beritnya itu sejak protoevangelium kejadian 3 ayat 15. Sudah ada janjinya di situ tentang keselamatan. Lihat Calvin. Jadi dua hal yang berbeda. Kita terbagi dalam gereja dalam dua konsep yang berbeda tentang soter. Namun kedua perspektif belum pernah didefinisikan secara memadai. Ya kan tentunya perkembangan teologi itu kan dia progres terus ya. Tapi progres kemudian jangan lepas dari dasar biblikalnya atau dasar teologisnya. Oh progres, teologi saya progres, tapi dicek lepas dari Alkitab. Itu bahaya, itu bahaya, ini warning. Ya, sekarang kita lihat ya, interdeterminism. Tadi kita sudah lihat ini ya, terbagi ya. Ya, interdeterminism dan determinasi. Ini gagasan dasar. Gagasan dasarnya. Nah, sekarang kita akan mulai dari interdeterminasi. Pada dasarnya, seorang interdeterminis menyatakan bahwa tindakan manusia itu benar-benar bebas. Ini sudah bertentangan dengan penjelasan saya. Mulai dari manusia pertama. Allah yang memberikan kebebasan. Bukan bebas dari dalam antroposentris berpusat pada manusia. Hmm. Ya, determinasi ini. Tindakan manusia itu benar-benar bebas. Dan sama sekali tidak ditentukan. Ya, sama sekali tidak ditentukan. Kalau determinis kan ditentukan di dalam kedaulatan, di dalam kehendak kedaulatan. Tapi interdeterminism enggak, sama sekali tidak ditentukan. Jadi manusia benar-benar lepas dari Allah. Bisa manusia lepas dari Allah? Begitu melanggar dia tidak bisa lepas, ada konsekuensinya, mati kok. Itu sudah starting dari manusia pertama yang beri kebebasan Allah, yang beri batasan Allah, tiga hal ya. Yang beri konsekuensi juga Allah. Tiga hal kan dalam kejadian 2 pasal 15. Betul ya? 15 sampai 16 atau 17. Ya. Itu kan tiga itu. Semua sentralnya dari dia. Kok bisa interdeterminasi katakan bebas, tidak ditentukan? Saya mau katakan, Calvin sesuai dengan Calvinis, teologi Calvinis atau reform, sesuai dengan Alkitab. Tapi Arminian, dia lebih menekankan manusia. Ada orang katakan sederhananya, teologi Arminian itu lebih melihat dari bawah. Teologi teologi apa reform atau Calvinism itu dari atas, kedaulatan, the sovereignty of God, dari atas kedaulatan. Itu tema besarnya. Nah, ini tema besar interdeterminism ini dari bawah, dari ciptaan, ini dari pencipta. Nah, sekarang kita bisa bisa integrasi ini kalau dia jadi ekstrim ini bahaya. Ekstrim dari manusia. Nah, ini kalau benar-benar bebas, tidak ditentukan, berarti kan lepas dari Allah. Baru start aja kita sudah kelihatan. Ini tidak biblikal, tidak alkitabiah. Nah, sekarang, jika demikian, seseorang tentunya dapat melakukan tindakan lain dari yang seharusnya. Seharusnya maksudnya apa? Terkait dengan yang ditentukan, determinism. Pertanyaan, apa yang Alkitab ajarkan? Apakah tidak ada konsekuensinya? Ketika manusia lepas dari Allah, mati. Dibelenggu, Yesus katakan. Di PL, Musa menulis mati, kata Allah. Di perjanjian baru, Yesus sendiri mengajarkan, kamu tidak bisa merdeka. Kamu jadi hamba dulos, hamartia, hamba dosa. Itu bahasa Yunaninya ya. Itu pertanyaannya. Siapa yang bisa bebas dari Allah? Mau lari kemana? Daud bilang ya, Mazmur berapa? Kadang saya salah-salah kutip ya pasalnya atau ayatnya ya.
Masuk Mazmur pasal berapa? Kemana aku bisa pergi dari hadapanmu? Itu kan Mazmur Daud ya. Mau pergi ke tempat yang paling tinggi, di situ ada engkau. Mau pergi sampai ke dasar mana gitu ya, di situ. Itu kan Daud ungkapkan. Artinya kita tidak bisa menghindar dari pencipta. Nggak bisa. Ciptaan nggak bisa. Hmm. Orang yang percaya bisa menghindar dalam penghakiman. Kalau Yesus datang second coming ini, bisa menghindar. Nggak, dihakimi. Mereka kan pakai istilah Imam Mahdi. Yang celaka di Indonesia itu menurut Dokter Tifa, yang Imam Mahdi itu katanya Anies Baswedan. Saya sering ikuti seru kan itu. Saya sering ikuti ya di TV ya. Saya sering ikuti itu. Aduh, aduh. Anies dikatakan Imam Mahdi. Ya, intermiso ini ya. Jadi kita lihat di sini ya, tindakan lain-lain. Jadi pertanyaan, dan siapakah yang berhak memberikan konsekuensi? Sejauh ini penggarisan demikian menjadi definisi interdeterminasi atau Armenianis. Misalnya kadang-kadang jelas tidak ada suatu kausal penyebab pertama. Yang mempengaruhi, ya, sekarang mulai muncul di sini ya, hetero. Mempengaruhi kehendak seseorang. Tidak ada yang mempengaruhi. Itu kehendak bebas manusia. Memangnya benar? Kata Arminian kayak gini, yang penganut interdeterminasi, ini penganutnya bilang tidak dipengaruhi. Benarkah? Alkitab nggak bicara gitu loh. Nanti kita buktikan. Namun sebagian besar interdeterminasi ini ya menolak pandangan ini. Ada yang menolak. Oke, saya teruskan. Sebaliknya, mereka yang beranggapan bahwa ada sebab-sebab yang mempengaruhi. Jadi ada dua ya interdeterminasi. Satu, tidak ada penyebab utama, kausal. Satu, ini mereka terbagi dua. Satu, ada yang mempengaruhi. Ada sebab-sebab yang mempengaruhi. Jika demikian, apakah ada kehendak bebas? Kan ada yang mempengaruhi. Ini sudah mulai bicara interdeterminasi terkait dengan mempengaruhi. Kalau kita bicara tentang determinasi terkait dengan mempengaruhi, bisa. Tapi kita menekankan tentang interdeterminasi dulu. Yang dianut oleh Armenianisme. Ada yang mempengaruhi. Adakah kehendak bebas? Kalau sudah dipengaruhi, bebaskah dia? No. Yang mencondongkan, mempengaruhi atau yang mencondongkan kehendak seseorang ke arah tertentu, yaitu pada saat yang penting ketika dia mengambil keputusan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Hawa di Taman Eden? Kejadian pasal 3. Ada hukum pengaruh di situ nggak? Halo? Siapa yang mempengaruhi Hawa? Sehingga dia jatuh. Dan siapa yang mempengaruhi suaminya Adam? Karena dia berhadapan dengan ular langsung, bukan Adam yang berhadapan. Dia langsung berhadapan. Hawa yang berhadapan di Taman Eden. Ular yang mempengaruhi dia. Jadi ada kehendak bebas? No, hukum pengaruh. Ya, hukum pengaruh, teman. Tetapi para interdeterminis menolak jika, ini penting sekali. Saya kecilkan ya, nanti saya besarkan ya. Jika sebab-sebab itu menjadi dasar. Sebab-sebab yang jadi hukum pengaruh itu menjadi dasar. Ya, seseorang dalam menentukan pilihannya, pilihan-pilihannya. Nah, ini menolak. Ya.
Di sini penting untuk mempelajari hukum pengaruh. R.C. Sproul. Bukunya itu ya. Buku lama sekali itu diterbitkan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara. Mungkin 16, 17 atau 18 tahun lalu saya beli. Ya, cari bukunya. Waktu dia ada di kampus lama. Sekarang kampusnya baru ya. Yang lama itu 2 lantai apa 3. Ya, saya lupa di Malang jalan apa. Tetap masih di Malang. Saya sudah sering pergi ke situ. Yang di kampus terbaru, oh gede banget. Itu indah banget. Luas banget, ada taman-tamannya. Wah, itu di Malang. Ya, di tengah-tengah perumahan di Malang. Saya pergi mungkin 2, 3 kali. Ya. Nah, ini Sproul menuliskan tentang tiga nomos. Theonomos, autonomos, heteronomos. Cari bukunya Sproul, dia jelaskan itu. Itu hukum Allah Theo. Hetero itu pengaruh. Auto itu dari diri kita sendiri. Pengaruh dari diri kita sendiri. Yang jadi pertanyaan itu yang poin yang ketiga, autonomos. Otonomi daerah. Nah, umpamanya itu perbandingannya ya, para mempermudah cara berpikir kita. Ya. Nah, ini hukum pengaruh. Sproul menulis itu. Apakah itu mereka menolak tentang hukum pengaruh? Kalau menolak, apakah itu biblikal atau tidak? Ternyata tidak. Hawa itu digoda oleh ular. Dan setelah dia makan, dia pergi godain si Adam. Adam juga ikut terseret. Jadi ini kan hukum pengaruh. Ya, ada hukum pengaruh di situ. Ya. Sebab pada saat pengambilan keputusan, pengaruh-pengaruh tersebut tidak akan menghasilkan apapun. Ini keliru interdeterminasi ini. Determinate atau determinis. Ini salah ini ya. Ini tidak biblikal. Tidak akan menghasilkan pengaruh apapun. Siapa bilang Alkitab bilang? Nah ini saya tuliskan. Ini berlawanan dengan Alkitab. Jadi interdeterminasi Arminianisme ini, versi Arminianisme ini bertentangan dengan Alkitab. Mengapa? Dalam hukum pengaruh, mereka kan mau buang tuh kehendak kedaulatan. Allah itu penentu dia. Mereka mau buang itu. Ketika mereka buang itu, hmm, apa konsekuensinya? Mereka tidak biblikal. Mengapa? Bukti dalam Alkitab. Ular pengaruhi Hawa, Hawa pengaruhi Adam. Adam mempengaruhi seluruh kehidupan keturunannya. Itu Kejadian 3 ayat 15 ya. Umat Kristen bisa dipengaruhi oleh kehidupan. Nah, ini tadi saya katakan ya, 3 ya. Sarkinoisnya, pusikukosnya, pneumatikos. Ini 3 kategori, itu 1 Korintus ya. Pasal 2 ayat yang ke-15 sampai pasal 3 ayat 3. Baca sendiri itu. Tapi dalam bahasa bahasa Indonesia itu manusia duniawi, manusia apa ya? Dia pakai apa itu ya manusia duniawi dengan manusia rohani ya. Ya, tidak ada di situ manusia daging, sarkikos itu ya. Itu daging. 1 Korintus pasal 3 ya. Pasal 2 dulu. Nggak ada di situ manusia daging. Ya, itu duniawi semua ditulis ya. Ada secara rohani, manusia rohani. Manusia rohani pasal 3 ayat 1. Ayat 14 itu, ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Dia tidak. Nah itu ya. Itu ada ayat-ayat sebelumnya itu ya. Jadi tiga, tiga teks Yunani itu yang saya ambil ya. Pengaruh yang satu mencondongkan seseorang ke suatu arah. Dan pengaruh lainnya mencondongkan ke arah yang lain lagi. Namun tidak satu A ini. Katanya ada pengaruh pertama. Tapi dikunci dengan kata namun. Ini kan kata peralihan seperti tetapi. Namun tidak satu pengaruh yang berfungsi memadai. Tapi tetap pengaruh. Sehingga dapat membuat yang bersangkutan memilih satu kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk diputuskan. Nah sekarang ketika dipengaruhi oleh ular, Hawa.
Bicara khusus spesifiknya Hawa. Apakah itu tidak ada dalam penentuan Allah? Saya mau tanya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Allah sudah tahu bahwa Hawa mesti jadi. Bukan hanya pengetahuan. Makanya ada buah itu, ada ular di situ. Fokus utama dalam penciptaan, walaupun yang ciptaan yang lain itu, tapi mahkota ciptaannya kan antropos, manusia. Semua itu disiapkan untuk manusia. Termasuk apa? Si ular. Untuk menguji si pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan plus ular di Taman Eden. Itu kan dua kaitan. Ular memutarbalikan firman Tuhan. Kejadian pasal 3. Kamu sekali-kali tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi Allah. Itu kan pemutarbalikan. Itu ular. Di situ itu dia masuk dalam dua kategori ular itu. Iblis dia bolos, dia menipu Hawa. Dia bolos itu kan menipu, pembohong, pendakwa, penuduh. Itu dia bolos. Yang satunya itu disebut satanik. Satan itu dari kata Yunani itu artinya musuh. Satan itu punya sifat suka tipu, suka bohong. Satu berbicara tentang Satan pribadinya. Dan di dalam pribadi dari Satan ini ada sifat. Kata sifat itu ya, dia bolos itu adjektif. Tapi Satan itu noun bahasa Yunaninya. Cek yang bisa bahasa Yunani. Nah ini dia yang mempengaruhi dengan dia bolosnya. Sifatnya dia tipu Adam. Bukan Adam, sorry ya, Hawa. Dia balik firman Tuhan. Jebak Hawa di Taman Eden. Wah itu hampir kamu akan menjadi Allah. Berarti itu konsep kudeta loh. Kalau ada presiden resmi di Indonesia, Prabowo. Lantas ada tiba-tiba sekelompok orang mau jadikan orang tertentu menjadi presiden. Itu kudeta. Sudah ada Allah. Ditipu Hawa, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik. Allah sudah larang. Setan buat pengaruhnya kuat. Yang jadi pertanyaan tadi saya, apakah itu ada di dalam determinisme? Hmm. Atau seperti yang dikatakan oleh Arminianism, interdeterminism. Ayo, silakan. Ya, saya hanya mengajar. Saya tidak bisa ubah pikiran Bapak Ibu, hati Bapak tidak bisa, enggak. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak bisa. Saya ngajar begitu kuat, tapi saya tidak bisa mengubah semua yang pernah saya ngajar. Saya tahu itu limitnya saya sebagai seorang pengajar. Kalau saya melampaui itu, saya mau jadi Allah, mengubah-ubah orang, nggak bisa. Kalau orang berubah melalui yang saya ajar, itu bukan saya, tapi Roh Kudus yang bekerja. Karena Roh Kudus sudah ada dalam orang itu. Apalagi yang firman Tuhan, bagian-bagian yang dibahas dengan tema spesifik, itu interpretasinya benar-benar biblical. Presupposisi biblical. Roh Kudus yang mengubah. Nah, itu konsep pertama. Sekarang konsep kedua. Waduh, tinggal 8 menit ya. Yang salah dari interdeterminasi, ini yang salah. Itu kata salah itu harus digarisbawahi. Apa salahnya? Berkenan dengan asumsi bahwa pilihan bebas itu terjadi. Free kan? Free will. Terjadi tanpa suatu penyebab. Oh, ada pengaruh kok bilang tanpa penyebab. Buktinya di Alkitab ada pengaruh. Kamu jangan menjadi manusia duniawi, kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 2. Pasal 3 ayat 1. Aku tidak dapat berbicara dengan kamu sebagai manusia rohani, dewasa rohani.
karena kamu masih baby. Ya, susulah yang kuberikan. Kamu masih manusia duniawi. Ah, itu menarik. Jadi dipengaruhi dunia maksudnya. Sudah Kristen ya, dipengaruhi sarkinois daging. Dari dalam dirinya sendiri daging ya. Sifat daging masih melekat di kita sampai kita mati. Itu presentif. Tapi yang pengaruh dari luar kita yaitu pengaruh dunia, kosmos atau kosmogoni, kosmologi. Itu kita harus belajar lagi itu. Dipengaruhi dunia. Masih dipengaruhi. Kok ini bilang bagian yang kedua di dalam konsep ini dikatakan tidak katanya. Tanpa akal dan pertimbangan serta bersifat serampangan. Pilihan diambil karena suatu alasan tertentu yang kemudian oleh interdeterminasi tidak bisa menerangkan mengapa seseorang bertindak demikian tanpa pertimbangan tertentu dan bukan karena pertimbangan yang lain. Ini kan jadi pertanyaan. Alah, tinggal 6 menit ya. Ini kan jadi bagian yang kedua ini menarik. Ya. Kesalahan terakhir adalah bahwa pemahaman ini interdeterminasi menerangkan tindakan interdeterminasi tidak disebabkan pelaku. Wah, mau bebas. Para interdeterminasi bukannya menolak bahwa manusia menjadi penyebab setiap tindakan diri, tetapi mereka menolak adanya suatu yang bisa menyebabkan seseorang bertindak. Wah, ngeri ya. Ini kesalahan terakhir ya. Ada 3 kesalahan. Toh. Hal di atas adalah gagasan dasar interdeterminasi. Beberapa ahli filsafat menudingnya sebagai kebebasan yang melawan kodrat. Ya, orang filsafat katanya melawan kodrat. Ini berarti walaupun sudah berada dalam suatu arah, di mana sebab-sebab yang dimaksud sering mencondongkan kehendak seseorang, namun yang bersangkutan tetap memilih yang lain. Karena sebab-sebab itu secara tegas mencondongkan si pelaku ke arah tertentu. Hai, kita tidak bisa terus ya. Nanti berikut tambah seru lagi ya. Kita mau masuk ke determinasi. Ini interdeterminasi dulu. Tinggal 4 menit. Siapa yang mau tanya? Sekarang kita sudah sampai ke Armenianism dan Calvinism. Satu menggunakan interdeterminasi, Armenian. Satu menggunakan determinisme. Kata hamba Tuhan tertentu bahwa 2 konsep itu ada. Apakah 2 konsep itu bisa diintegrasi? Ataukah itu bukan 2 hal yang berkontradiksi melainkan paradoks? Tidak. Saya dengan tegas katakan tidak. Tidak bisa paradoks. Manusia bisa bebas dari Allah. Kemudian berdasarkan konsep manusia bisa bebas di dalam interdeterminasi Armenian. Kemudian kita mau sandingkan, paradokskan dengan determinasi. Nggak bisa. Bisa diintegrasi nggak? Itu kontradiktif. Jadi 2 hal itu sifatnya kontradiktif. Ada orang menafsir, memaksakan supaya itu menjadi paradoks atau itu menjadi integrasi. Tapi sebenarnya itu pemaksaan. Justru itu 2 hal yang sangat berkontradiksi, berlawanan. Ada yang mau tanya? Ngeri ya. Bapak, Bapak mungkin saya sedikit ya Pak, boleh ya? Silakan, silakan. Ada waktu, 2 menit. Bapak, ini mengenai pemilihan dalam konteks keselamatan. Apakah Allah memilih manusia itu tanpa syarat atau ada syaratnya Pak dari manusia? Oh, tanpa syarat. Manusia nggak akan memenuhi. Sudah jadi hamba dosa. Budak.
Dia sudah dibelenggu. Dulos, hamartia. Nggak ada syarat. Kalau ada syarat, itu bukan anugerah. Nanti apa ini predestinasi kita menekankan, saya akan ngajar juga predestinasi terkait dengan anugerah. Karena ada konsep bahwa anugerah itu bukan total, utuh dari Yesus. Ada juga berapa persen dari manusia itu memberi respon. Mati kok bisa beri respon? Kita harus tinjau dari beberapa bagian firman Tuhan. Manusia sudah mati bisa beri respon. Nggak bisa. Dia dibelenggu, dia harus dilepas dulu belenggu, baru bisa respon. Siapa yang memerdekakan? Kristus bilang aku. Jadi dari manusia bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Itu anugerah gift itu. Mercy itu. Itu benar-benar datang 100% kalau kita pakai presentasi ya. Atau 1000% itu dari Allah. Nggak bisa. Hmm. Bagaimana, Kri? Jelas? Jelas Bapak, makasih Bapak. Yang lain-lain jelas kira-kira? Saya mau katakan ini berat ya. Saya tidak mau gampang-gampangkan. Kalau sudah masuk bagian-bagian doktrin seperti ini, aduh ini berat. Ya. Kalau kita mau ngajar yang ringan-ringan, Anda perlu belajar. Karena ringan kita bisa tahu. Tapi kalau sudah masuk di istilah aja kadang kita tidak pernah sentuh istilah-istilah ya. Determinism, interdeterminism. Kita kan nanti total. Kita belajar total. Ya. Bagaimana determinasi berkontradiktif dengan fatalism. Apa itu fatalism? Nanti, minggu depan, hari Kamis ya. Oke, sudah selesai ya. Minta tolong Pak Raya Butar-Butar untuk tutup dalam doa. Mari Pak Raya.